Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Puji Lestari dengan NPM C1C021053. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia saya, yaitu Bapak Wisman MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bahas, yaitu kaidah ejaan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van op Huijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen pada 1901. Ejaan ini menggunakan huruf Latin dan sistem ejaan bahasa Belanda yang diciptakan oleh Charles Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen berlaku sampai dengan tahun 1947. Ejaan Republik atau ejaan Sowandi 1947 sampai 1956. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Belanda Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Kemudian ejaan Melindo 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi, rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Yang terakhir ejaan pembaharuan 1956 sampai 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Sowandi. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemakaian huruf, yang kedua, penulisan kata, dan yang ketiga, pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf. Pemakaian huruf terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Penulisan kata. Penulisan kata terbagi menjadi beberapa bagian. Kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pembenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan anonim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Pemakaian tanda baca. Tanda baca terbagi menjadi beberapa bagian. Tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2,
tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda miring, dan tanda penyingkat. Baiklah, saya akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, penulisan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pemetikan langsung. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, dan agama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. 2. Penulisan huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk mengesahkan atau mengususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Penulisan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku, bab, atau subbab. 4. Penulisan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah dan buku itu sangat tebal. 5. Penulisan kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. 6. Penulisan kata bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. 7. Penulisan unsur gabungan. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan menumbuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 8. Penulisan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang, atau kaih itu disimpan di dalam lemari. 9. Penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. 10. Penulisan singkatan dan anonim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau singkat diikuti dengan tanda titik pada unsur singkatan itu. Akronim, nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIG, Badan Informasi Geospasial. 11. Penulisan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: bilangan utuh dan bilangan pecahan. 12. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya.
Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 13. Penulisan kata sandang si dan sang. Kata sandang si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Catatan, huruf awal yang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur Tuhan. 14. Penulisan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam bagian ikhtisar atau daftar. Catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. 15. Penulisan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai sebagai kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. 16. Penulisan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Tanda titik koma juga dipakai sebagai akhir perincian dari yang berupa klausa. 17. Penulisan tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua juga tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkapan yang mengakhiri pernyataan. 18. Pemakaian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh penggantian baris. Tanda hubung juga dipakai untuk menggabungkan unsur kata ulang. 19. Pemakaian tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di unsur bangun kalimat. Tanda pisah juga dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. 20. Pemakaian tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung yang menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 21. Pemakaian tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan, pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. 22. Pemakaian tanda elipis. Tanda elipis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. 23. Pemakaian tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lain. 24. Pemakaian tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal juga dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Baik, itulah penjelasan dari materi kaidah ejaan bahasa Indonesia. Jika ada salah dalam penulisan maupun pengucapan, saya meminta maaf dan terima kasih.